Child grooming, tanpa kekerasan, tanpa perlakuan kejam, anak-anak diperdaya oleh orang dewasa. Tapi bagaimana ketika terjadi sebaliknya? Anak-anak sadar bahwa tubuhnya punya harga. Dia bisa memberikan kesenangan kepada orang dewasa. Sedekat itulah, sependek itulah jarak antara dunia dan neraka. Episode yang satu ini barangkali paling sensitif. Kenapa? Karena perkiraan saya di episode ini akan bertebaran kata-kata yang hanya layak disimak oleh orang dewasa. Ada kata grooming, ya kata-kata semacam itulah. Tapi jangan a priori, apalagi jangan antipati. Karena kosakata yang saya sebut nanti semuanya mengacu pada referensi psikologi dan juga dari kitab hukum. Alhasil, sasudah ini sesungguhnya bukan perbincangan. Saya tidak sedang pakai otak. Sehingga jangan keburu menganggap ini sebagai sebuah tayangan yang tidak bermanfaat. Justru kita akan coba edukasi bersama tentang kata-kata yang sensitif itu tadi. Ini juga berlaku bagi YouTube. Entah pakai manusia, entah pakai artificial intelligence, entah pakai apapun, YouTube semestinya harus bisa menyaring mana kata-kata, mana narasi-narasi yang memang sudah sepantasnya untuk disensor. Tapi ketika kosakata yang sama dibingkai dalam konteks pendidikan, dalam konteks edukasi, maka sepatutnya YouTube tidak terlalu juga sensitif. Sekarang kita mulai. Saya mau bertanya dulu tentang, kira-kira Anda tahu tidak? Berapa usia anak-anak Indonesia pacaran untuk pertama kalinya? Ada survei tahun 2012 yang dilakukan oleh BKKBN, yang juga dikutip oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Temuannya bahwa anak-anak di sini mulai ngedate pertama kali itu pada umur 12 tahun. Jadi begitu mereka masuk usia pubertas atau usia pancaroba, mulailah mereka menemukan sang belahan jiwa. Pertanyaan berikutnya, lebih ekstrim ini. Pada usia berapakah orang Indonesia pertama kalinya melakukan hubungan badan? Ada sebuah perusahaan ternama yang pada tahun 2005 juga melakukan jajak pendapat. Simpulannya, orang-orang kita pertama kali tidur bersama pada umur rata-rata 19,1 tahun. Ingat, itu semua survei belasan bahkan mungkin puluhan tahun silam. Kalau survei yang sama dilakukan kembali hari ini, saya cukup yakin bahwa angka-angka usia yang tadi saya sebut semuanya akan turun. Artinya hari ini anak-anak Indonesia yang pacaran untuk pertama kalinya usianya lebih belia. Begitu juga orang-orang kita. Pertama kalinya mereka melakukan pada usia yang lebih muda. Hasil survei itu mengirimkan pesan kepada kita bahwa pada masa sekarang nih, kalau kita bicara tentang perilaku anak-anak Indonesia, ya ternyata mereka tidak lagi bisa terwakili oleh sosok-sosok fiksi semacam si bawang putih. Anak polos, anak lugu yang sangat berbakti pada kedua orang tua, yang tidak ingin membawa kesusahan pada siapapun, termasuk tidak berpikiran untuk kemudian melakukan hubungan-hubungan terlarang bagi mereka yang masih sangat-sangat muda itu. Tidak lagi bisa dipandang seperti itu. Anak-anak kita tampaknya semakin lama semakin badung, semakin degil, termasuk untuk ukuran, maaf kata. Itu sebabnya kalau ada peristiwa dimanapun itu, oleh siapapun itu yang seperti ini, bahwa anak-anak yang melakukan hubungan dengan orang dewasa, lantas disebut ini pasti anak korban grooming, saya dengan segala hormat memilih untuk tidak serta-merta percaya. Karena itu tadi, karena anak-anak kita ternyata badung. Lagi pula, kalau ditanya, memang apa sih ciri khas groomer, orang-orang yang melakukan grooming? Sebagian kalangan berpendapat, penanda groomer itu adalah mereka tampak mempesona, bisa membuat anak-anak terlena. Mereka tidak menggunakan cara-cara kekerasan, tapi cara-cara lembut, cara-cara lunak, cara-cara elegan yang justru tujuannya adalah untuk membelit mangsanya.
Kalau saya simak penjelasan semacam itu, justru saya ingin bertanya lebih lanjut. Apa bedanya antara groomer dengan lover? Lover, orang-orang yang baru menjalin hubungan asmara, pada fase-fase awal juga menggunakan cara-cara pendekatan yang kurang lebih sama. Tidak ada cara-cara yang mengancam, tidak ada cara-cara intimidatif. Semuanya cara-cara yang penuh dengan bujuk rayu, kehangatan, perhatian, dan serba-neka perlakuan istimewa lainnya. Nah, pada titik itu saja menurut saya sudah sulit sesungguhnya bagi kita untuk memastikan, apalagi untuk membedakan sekali lagi mana itu groomer dan mana itu lover, semata-mata karena tidak adanya cara-cara yang mereka lakukan. Keduanya menurut saya saling tiga uang. Lagi, kalau groomer itu kan manipulatif. Mereka tidak ingin targetnya atau pasangannya punya hubungan dengan orang lain. Jadi betul-betul dikungkung dalam pagar-pagar sosial. Sebagaimana keinginan si groomer. Sama, pertanyaan saya, apa bedanya manipulatif dengan posesif? Seorang pecinta sejati yang posesif juga pecemburu. Dia tidak akan rela kalau kemudian pasangannya main-main mata atau paling tidak berinteraksi dengan orang-orang lain. Bagi seorang pecemburu, bagi seorang posesif, mirip-mirip juga. Bahwa kekasih saya hanya boleh berinteraksi dengan saya. Kekasih saya akhirnya terpenjara dalam sel yang saya ciptakan secara imajiner. Tidak ada beda antara manipulatif dengan posesif. Jadi benar kan? Semakin susah sesungguhnya bagi kita untuk memastikan apakah orang yang ada di hadapan kita ini adalah seorang groomer atau tidak. Begitu pula ketika anak-anak melihat ada orang-orang dewasa yang memberikan perhatian, ya susahlah bagi anak-anak untuk selekas mungkin bisa memastikan bahwa ini adalah sesungguhnya serigala berbulu domba. Orang dewasa yang sesungguhnya ingin melakukan kejahatan terhadap diri saya. Tidak sesederhana itu. Karena itu pula, kembali ke pokok persoalan, kalau ternyata ada anak-anak Indonesia yang bercinta atau melakukan hubungan tidak senonoh dengan orang dewasa, izinkan saya untuk memilih tidak serta-merta percaya. Tidak mau langsung menelan bulat-bulat klaim bahwa anak itu adalah korban grooming alias child grooming. Saya memilih untuk ekstra hati-hati sebelum sampai pada simpulan semacam itu. Nah, sekarang kita kembali menyadari bahwa ternyata anak-anak Indonesia hari ini punya pacar dalam usia yang lebih muda lagi, bahkan besar kemungkinan melakukan badan juga pada usia yang lebih belia lagi. Bagaimana posisinya di hadapan hukum? Bagaimana pula posisinya di mata psikologi? Ternyata harus saya katakan berbeda. Saya mulai dari sudut pandang hukum. Kalau dari sudut pandang hukum tidak ada kompromi. Setiap orang dewasa yang melakukan kontak, apalagi dengan anak-anak, serta-merta pada detik itu pula peristiwanya dianggap sebagai istilahnya. Demikian pula terkait dengan pelakunya, si orang dewasanya. Lupakan motifnya, lupakan mensreanya. Pokoknya kalau sudah ada orang dewasa yang berani-beraninya melakukan hubungan dengan anak-anak, maka serta-merta si orang dewasa tersebut harus dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Tidak ada toleransi. Istilahnya strict liability. Pokoknya harus dipidana. Titik. Itu dari sudut pandang hukum. Tapi dari sudut pandang psikologi, nah ini berbeda lagi. Psikologi memilih untuk tidak pukul rata. Seperti saya yang juga tidak mau pukul rata. Kenapa? Kita jujur ya. Kita coba jujur ini. Anak-anak yang memasuki usia pubertas sesungguhnya sudah punya tidak ketertarikan terhadap anak-anak yang sudah masuk pada usia sekitar misalnya 12 tahun, 13 tahun, usia pancaroba, kira-kira mereka sudah bisa merasakan sensasi atau tidak? Saya yakin sudah. Saya yakin sudah. Masuklah mereka ke usia pancaroba atau usia pubertas, tubuh mereka sudah mulai bisa merasakan adanya sensasi-sensasi berbeda yang tidak pernah mereka rasakan ketika mereka masih usia kanak-kanak dulu, sebelum mereka puber. Begitu pula fantasi mereka. Masuk ke usia transisi, usia pancaroba, sudah mulai ada fantasi-fantasi yang sesungguhnya isinya seperti tayangan film-film dewasa. Itu artinya kalau anak-anak tidak terpandu, tidak terbimbing, tidak terpagari, maka bisa saja
anak-anak melakukan petualangan yang eksperimental, yang penuh dengan coba sana coba sini, yang sesungguhnya berbahaya atau berisiko tinggi bagi mereka sendiri. Nah, kalau kita mau jujur mengakui bahwa anak-anak kita pada usia pancaroba atau usia pubertas sudah seperti itu tingkat kematangan, maka lagi-lagi kita tidak bisa pukul rata mengatakan ketika ada anak-anak yang melakukan dengan orang dewasa, anak-anak ini pasti dijahati, anak-anak ini pasti tengah diviktimisasi. Belum tentu juga. Toh sudah berulang kali kita simak berita, ada anak-anak yang rela membiarkan tubuhnya digagahi oleh orang dewasa. Demi apa? Demi pulsa, demi paket data. Dengan demikian kita pahami anak-anak yang badung semacam itu justru menginisiasi, memasarkan tubuh mereka sendiri, mempromosikan diri mereka sendiri kepada orang-orang termasuk orang dewasa. Terjadilah kontak yang sifatnya transaksional. Orang dewasa dapat tanda petik kenikmatan, anak-anak mendapat kesenangan finansial. Itu perbedaan antara hukum dengan psikologi. Lantas tanda petik titik komprominya di mana? Nah ini, di luar, maksud saya di luar negeri, di persidangan di luar negeri, kalau ada kasus seorang anak diketahui melakukan hubungan dengan orang dewasa, betapapun orang dewasa ini dianggap salah, jelas salah, tapi boleh jadi hukumannya akan diperingan. Kok bisa? Istilahnya adalah close in age exemption. Saya terjemahkan secara bebas ya. Pengecualian hukum dengan pertimbangan karena faktor usia yang tampak kasat mata. Istilah populernya adalah Romeo and Juliet laws, hukum Romeo Juliet. Isinya begini, kalau ada seorang anak yang perawakannya atau penampilan fisiknya sungguh-sungguh tampak jauh lebih dewasa daripada usianya, sehingga siapapun, saya, Anda atau siapapun merasa bahwa sungguh-sungguh ini bukan anak-anak, karena tubuhnya sudah sungguh-sungguh memperlihatkan dia sebagai orang dewasa, kemudian terjadi ini yang tadi saya sebut. Dalam situasi seperti itu, sang pelaku yang berusia dewasa boleh jadi justru akan mendapatkan peringanan hukuman. Kenapa? Karena anak sungguh-sungguh, nyata-nyata, benar-benar tampak seperti orang dewasa. Lebih-lebih lagi kalau ada dokumen atau catatan yang menunjukkan bahwa usia si anak itu ternyata ditulis lebih dewasa daripada yang sebenarnya. Umurnya mungkin baru 15 tahun, tapi posturnya yang bongsor memberikan alasan kepada dia atau orang tuanya atau siapapun itu untuk menuliskan umurnya 21 tahun. Agar bisa masuk ke pekerjaan ini, agar bisa masuk ke organisasi itu, dan seterusnya. Nah, poin pentingnya apa? Poin pentingnya adalah jangan sekali-kali suntik hormon kepada anak-anak agar tampak lebih dewasa. Jangan berikan kosmetik-kosmetik yang membuat anak-anak tampak glowing, lebih dewasa daripada usia yang sebenarnya. Plus, jangan sekali-kali bikin ijazah palsu. Maksud saya, jangan sekali-kali menuliskan usia palsu. Karena itu memberikan dasar, memberikan pembelaan bagi si pelaku untuk memanfaatkan close in age exemption atau Romeo and Juliet laws. Saya tidak sedang menunjukkan keberpihakan kepada groomer. Bagi saya groomer, orang-orang dewasa yang melakukan kontak dengan anak-anak harus dihukum. Tapi realitas hukum yang saya sebut tadi, yaitu close in age exemption atau juga disebut sebagai Romeo and Juliet laws, adalah berangkat dari realitas psikologis. Karena anak-anak yang sudah memasuki usia pancaroba atau memasuki usia pubertas, sekali lagi, sesungguhnya mereka sudah bisa merasakan adanya sensasi-sensasi. Jadi bagaimana? Masih kita serta-merta percaya terhadap klaim bahwa anak-anak pasti korban? Orang dewasa pasti pelaku? Ya, orang dewasa pasti pelaku. Saya garis bawahi kembali. Siapapun orang dewasa itu, motifnya apapun, mensrianya apapun, tetap saja ketika mereka melakukan kontak dengan anak-anak, mereka saat itu juga diposisikan sebagai pelaku kejahatan terhadap anak. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Sanggup tidak? Sekali lagi, kita jawab terus terang. Ketika anak-anak melakukan
melakukan kontak yang terlarang dan menjijikkan itu, jangan-jangan justru anak-anak kita yang memulainya.